Kritikus transportasi paling pedas dari New York ini viral setelah mengamuk dan minta refund tiket WOS. Dia yakin 100% kereta ini rusak dan belum berangkat dari stasiun karena kopinya tidak tumpah setetes pun dan suasananya senyap total. Tapi saat pramugari dengan santai membuka tirai jendela, wajah sombongnya langsung pucat pasi melihat sawah melesat seperti kilat. Ternyata dia sudah sampai Bandung dalam 30 menit tanpa sadar. Sebening apa suspensi, karpet terbang, Indonesia ini sampai bikin bule New York merasa kena prank massal? Klik subscribe sekarang. Kita lihat detik-detik rasa malunya yang melegenda. Lokasi, Subway New York, Stasiun Halim, Jakarta. Flashback, neraka di bawah tanah Manhattan. New York City, 3 hari yang lalu. Arthur Artie Funch, 45 tahun, kritikus transportasi paling ditakuti di pantai timur Amerika, sedang melakukan live streaming di dalam gerbong kereta subway jalur L. Kamera iPhone-nya bergoyang hebat seirama dengan guncangan gerbong tua itu. Suara dencitan roda besi yang beradu dengan rel di tikungan tajam memekakan telinga, membuat Artie harus berteriak agar suaranya terdengar di mikrofon. Dengar suara itu, guys? Teriak Artie ke kamera, wajahnya merah pada menahan kesal. Itu adalah suara jiwa saya yang retak. Ini tahun 2024, dan kita masih naik kaleng sarden besi yang rasanya seperti mesin cuci rusak. Tiba-tiba, kereta mengerem mendadak. Cit! Tubuh Artie terlempar ke depan. Kopinya tumpah sedikit mengenai jaket bomber mahalnya. Penumpang lain menggerutu kasar khas New Yorker. Luar biasa, lanjut Artie sarkastis. Inilah standar emas transportasi dunia, katanya. Guncangan skala 8 Richter setiap 5 menit. Kalau kopi kalian tidak tumpah di subway NYC, berarti gravitasi sedang cuti. Bagi Artie, transportasi umum adalah tentang penderitaan yang harus ditoleransi. Ia sudah keliling dunia mengulas sistem transit, London Tube yang sempit, Paris Metro yang bau pesing, hingga Chicago L yang berisik. Kesimpulannya selalu sama, kereta berisik goyang. Itu hukum fisika. Jika negara maju seperti Amerika saja belum bisa membuat kereta yang benar-benar mulus, apalagi negara berkembang di Asia Tenggara? Saat ia turun di stasiun Union Square, Artie mengecek notifikasi emailnya. Undangan dari Kementerian Pariwisata Indonesia untuk mencoba kereta cepat pertama di Asia Tenggara. Artie mendengus, jempolnya mengetik balasan cepat di Twitter, OTW to Indonesia. Katanya mereka punya high-speed train 350 km hahaha. Kalau subway NYC 50 km/h saja rasanya kayak gempa. Bayangkan 350 km/h buatan negara tropis? Siapkan kantong muntah, guys. Konten, Disaster Review, segera tayang. Pendaratan di negeri tropis, panas dan prasangka. Bandara Soekarno-Hatta, Cengkareng, Indonesia. Hari ini, pesawat mendarat di landasan pacu yang panas. Saat pintu pesawat terbuka, udara tropis yang lembab langsung menampar wajah Artie. Selamat datang di Jakarta, sapa pramugari dengan senyum ramah. Artie melangkah keluar, menyeret koper pelikannya yang berisi peralatan kamera mahal. Dalam benak Artie, Indonesia adalah negara yang indah untuk liburan Bali, tapi meragukan untuk urusan infrastruktur teknologi tinggi. Jadi, kata Artie pada asisten videografernya, Ben, yang berjalan di belakangnya dengan wajah jetlag. Kita akan ke Bandung. Naik kereta, WOS, itu. Artie mengucapkan kata, WOS, dengan nada mengejek. Nama yang lucu. Mungkin itu suara dompet pembayar pajak yang hilang tertiup angin. Ben tertawa kecil, meski ia sendiri agak khawatir. Artie, kau yakin ini aman? Aku baca di forum, proyek ini kontroversial. Dibangun di tanah labil. Artie berhenti berjalan, menatap Ben dengan tatapan serius. Ben, justru itu intinya. Kita kesini bukan untuk memuji. Kita kesini untuk membuktikan bahwa high-speed rail di negara berkembang adalah ide buruk. Aku bertaruh $100. Kereta itu nanti pasti berisik seperti pasar, berguncang seperti gempa, dan AC-nya mungkin mati di tengah jalan. Atau lebih parah, mogok di tengah sawah. Perjalanan menuju Halim, konfirmasi bias. Taksi Silverbird membawa mereka membelah jalan tol Jakarta yang padat merayap. Di luar jendela, Artie melihat kontras yang tajam. Gedung pencakar langit kaca bersanding dengan perkampungan padat. Motor-motor menyalip dengan manuver akrobatik yang membuat jantung Artie copot. Lihat ini, Ben, kata Artie sambil merekam situasi jalanan dengan HP-nya.
Ini adalah definisi kekacauan yang terorganisir. Bagaimana mungkin negara dengan lalu lintas anarkis ini bisa mengoperasikan sistem kereta peluru yang butuh presisi milimeter? Logika Artie sederhana. Infrastruktur adalah cerminan kedisiplinan bangsa. Jika jalan rayanya semrawut, maka sistem keretanya pasti tidak jauh beda. Ia membayangkan stasiun Halim nanti akan seperti stasiun Grand Central saat jam sibuk tapi versi tropis. Panas, penuh pedagang asongan, ayam berkeliaran, dan jadwal yang hanya sekadar saran. Tiba-tiba, mobil berguncang keras karena melindas lubang jalan tol. Aduh, keluh Artie. Tuh kan, jalan tol ke stasiunnya saja bergelombang begini. Bayangkan rel keretanya nanti. Ben, pastikan asuransi jiwamu aktif. Gerbang stasiun Halim. Eksterior yang menipu, mobil taksi berbelok masuk ke area stasiun Halim. Artie sudah siap dengan mode kritikus pedas. Matanya menyipit, mencari-cari kesalahan. Ia mencari cat dinding yang mengelupas, sampah yang berserakan, atau antrean yang berantakan. Namun, yang ia lihat dari balik kaca jendela mobil membuatnya terdiam sejenak. Bangunan itu megah. Struktur atapnya modern, melengkung dinamis menyerupai aliran angin. Kaca-kaca besar memantulkan sinar matahari sore. Mobil-mobil drop-off berhenti dengan tertib. Tidak ada pedagang asongan. Tidak ada kekacauan. Lumayan juga luarnya, komentar Artie, enggan mengakui kekagumannya. Tapi jangan tertipu bungkusnya, Ben. Gedung bagus gampang dibangun. Yang susah itu maintenance mesin di dalamnya. Ingat bandara baru di Berlin yang tertunda bertahun-tahun? Ini pasti sama saja. Mereka turun dari taksi. Udara panas Jakarta menyergap lagi. Tapi begitu pintu otomatis stasiun terbuka dan mereka melangkah masuk, hawa sejuk AC sentral menyambut. Lantai granitnya mengkilap. Langit-langitnya tinggi, memberikan kesan grandios. Artie berjalan masuk dengan dagu terangkat, menyeret koper dengan gaya arogan khas New Yorker yang merasa dirinya tamu VIP di negeri berkembang. Ia mengeluarkan kamera vlognya, mulai merekam intro. Oke guys, Artie Fanch di sini. Kita ada di stasiun Halim, Jakarta. Tempatnya oklah, bersih. Tapi pertanyaan besarnya adalah, apakah kereta ini benar-benar bisa lari 350 km per jam tanpa membuat tulang punggungku retak? Atau ini cuma gimmick wisata yang mahal? Let's find out. Misi rahasia, kopi panas. Sebelum masuk ke gate, Artie mampir ke sebuah kedai kopi di stasiun. Ia memesan Americano panas. Penuh, Mbak. Jangan ditutup. Perintah Artie pada barista. Sir, it will spill. Nanti tumpah. Kata barista itu khawatir. Justru itu tujuannya, jawab Artie sambil menyeringai licik ke arah Ben. Ia membawa gelas kopi yang penuh itu dengan hati-hati. Ini adalah tes pamungkasnya. Ben, ini vibration test. Kalau keretanya kasar, yang mana aku yakin 100% pasti kasar, kopi ini akan tumpah dalam 5 menit pertama. Dan saat itu terjadi, aku akan punya bukti video viral, kereta cepat Indonesia, mandi kopi panas. Ben menggelengkan kepala. Kau jahat sekali, Artie. Aku bukan jahat, Ben. Aku realis. Fisika tidak bisa bohong. Benda bergerak 350 km per jam di atas tanah rawa pasti goyang. Titik. Artie melangkah menuju peron dengan gelas kopi panas di tangan kanan dan kamera di tangan kiri. Ia tidak tahu bahwa dalam 30 menit ke depan, segelas kopi itu akan menjadi saksi bisu runtuhnya egonya yang setinggi langit Manhattan. Tapi saat ini, Artie masih Artie yang sombong. Artie yang trauma guncangan. Artie yang meremehkan apa yang bisa dilakukan oleh bangsa selatan. Ayo, Ben. Perintahnya sambil melihat jam tangan Apple Watch-nya. Mari kita selesaikan lelucon mahal ini. Semakin cepat kita naik, semakin cepat kita bisa turun dan menertawakan kegagalannya di hotel. Lokasi, taksi menuju Halim Lobi Stasiun. Dering telepon yang membawa petaka. Jalan tol dalam kota Jakarta, menuju Stasiun Halim. Di dalam kenyamanan bangku kulit taksi Silverbird yang melaju membelah kemacetan sore Jakarta, Artie Fanch sebenarnya mulai merasa sedikit rileks. AC mobil yang sejuk dan aroma pengharum ruangan vanila sempat membuatnya lupa sejenak pada panasnya Jakarta. Namun, ketenangan itu hancur berkeping-keping dalam 1 detik. Bezzzt. Ponselnya bergetar di saku jaket bombernya.
Sebuah getaran panjang yang menuntut perhatian. Artie melirik layar. Nama, syarat editor From Hell, berkedip di sana. Jantung Artie seolah berhenti berdetak sesaat. Di dunia konten kreator New York, telepon dari Sarah tidak pernah berarti kabar baik. Itu selalu berarti revisi atau masalah deadline. Halo, Sarah? Aku sedang on the way ke lokasi syuting, jawab Artie, berusaha terdengar santai. Suara di ujung sana terdengar tajam, mendesak, dan tanpa basa-basi. Artie, di mana kau? Sponsor utama kita, Stabil Gimbal Pro, baru saja menelepon. Mereka menuntut video review WOS itu harus tayang besok pagi waktu New York, atau kontrak senilai $50.000 batal. Artie memejamkan mata, memijat pangkal hidungnya yang tiba-tiba berdenyut nyeri. Besok pagi? Sarah, kau gila? Aku baru mau naik keretanya sekarang. Jangan banyak alasan, Artie. Mereka ingin bukti visual bahwa gimbal kamera mereka bisa menahan guncangan ekstrim di kereta cepat negara berkembang. Mereka ingin melihat the ultimate shake test. Kau harus merekam, mengedit, dan mengupload raw footage-nya dalam 2 jam ke depan. Titik. Klik. Sambungan terputus. Artie menatap layar ponselnya yang kini gelap dengan tatapan kosong. 2 jam. Dia harus merekam konten berkualitas tinggi, yang membutuhkan kestabilan tangan bedah saraf, di dalam kereta yang ia yakini akan berguncang seperti mesin cuci rusak. Dan dia harus mempertaruhkan kontrak $50.000. Hantu trauma Shinkansen (TGV). Ada apa, Artie? Kau terlihat seperti baru melihat hantu, tanya Ben pelan, melihat wajah bosnya yang memucat. Sponsor minta video tayang besok, desis Artie. Suaranya terdengar seperti orang yang baru divonis hukuman mati. Mereka ingin shake test. Di kereta ini. Mendengar kata shake test, Ben yang duduk di samping Artie tersentak. Ia menoleh cepat, matanya membelalak ngeri. Shake test. Di kereta WOS, Artie, kau ingat apa yang terjadi saat kita bikin konten serupa di TGV Prancis bulan lalu? Pertanyaan Ben bukan tanpa alasan. Itu adalah pertanyaan yang syarat dengan trauma kolektif mereka berdua. Ingatan tentang perjalanan Paris ke Lyon menyeruak kembali dengan ganas. Artie ingat betul bagaimana rasanya. Saat itu, ia mencoba merekam vlog sambil memegang segelas air. Tapi begitu kereta menyentuh kecepatan 300 km per jam, neraka dimulai. Bukan guncangan besar seperti gempa bumi, tapi mikrovibrasi. Getaran frekuensi tinggi yang konstan, yang merambat dari roda baja ke lantai gerbong, lalu ke tripod kamera. Hasil rekamannya jitri, bergetar halus. Air di gelas tumpah sedikit demi sedikit, membuat celana Artie basah kuyup. Autofokus kamera lensa Sony-nya bingung karena getaran, membuat videonya buram dan tidak layak tayang. Itu adalah bencana konten. Artie harus melakukan reshot di studio dengan green screen hanya untuk menyelamatkan muka. Tidak mungkin, pikir Artie saat itu. Hukum fisika tidak bisa ditipu. Roda besi ketemu rel besi pada kecepatan 300 km per jam pasti menghasilkan resonansi. Kamera pasti goyang. Dan sekarang, di Indonesia, di negara tropis dengan tanah yang, menurut Artie, labil, sejarah akan berulang lebih parah. Artie menatap tas kamera Ben seolah benda itu adalah peti mati karirnya. Aku tidak punya pilihan, Ben. Kalau videonya jelek, sponsor cabut. Sarah akan memecatku. Kita harus merekam goncangan itu, dan berdoa software stabilizer bisa menyelamatkannya nanti di post-production. Skeptisisme yang membakar, logika kritikus. Mobil taksi berbelok masuk ke pelataran stasiun Halim. Matahari sore Jakarta bersinar terik, menciptakan fata morgana di aspal panas. Bagi Artie, panas ini hanya menambah rasa frustrasinya. Di dalam kepalanya, Artie mulai membangun skenario terburuk. Logikanya bekerja dengan rumus perbandingan sederhana. Premis A. Perancis dan Jepang adalah negara maju dengan teknologi rel kelas dunia yang sudah matang puluhan tahun. Premis B. Kereta cepat mereka saja masih punya mikrovibrasi yang membuat kopi beriak dan kamera bergetar. Premis C. Indonesia adalah negara berkembang yang baru pertama kali punya kereta cepat. Kesimpulan, kereta Indonesia ini pasti akan jauh lebih buruk. Mungkin seperti naik roller coaster kayu di pasar malam. Logika saja, Ben. Gumam Artie saat mereka turun dari taksi, menyeret hardcase kamera dengan kasar.
Jika insinyur Perancis saja belum bisa memecahkan masalah getaran lateral pada 300 km per jam, bagaimana mungkin insinyur di sini bisa? Ini hukum fisika. Artie membayangkan kereta yang akan ia naiki nanti adalah sebuah kaleng sarden raksasa yang dipasang mesin roket. Ia membayangkan interior plastik murahan yang berderit, baut-baut yang longgar, dan suara angin yang menderu masuk lewat celah jendela yang tidak rapat. Aku akan muntah, Ben, keluh Artie. Dan kameraku akan merekam semua guncangan itu. Sponsor akan melihat betapa buruknya infrastruktur ini, dan mereka akan menyalahkanku. Kecemasan Ben. Bagaimana dengan kopi panasmu? Ben berjalan di sampingnya, membawa gimbal kamera yang berat. Ia cemas. Bukan karena sponsor, tapi karena eksperimen gila Artie. Ben ingat Artie masih memegang gelas kopi Americano panas yang ia beli di stasiun tadi. Gelas itu penuh, tanpa tutup. Artie bersikeras membawanya masuk ke kereta sebagai alat ukur manual. Artie, bisik Ben saat mereka berjalan menuju pintu masuk stasiun. Kau yakin mau bawa kopi itu masuk? Kalau keretanya berguncang seperti dugaanmu, kopi itu akan menyiram kamera seharga $4.000 ini. Atau menyiram selangkanganmu. Artie menatap gelas kopinya. Cairan hitam panas itu beriak sedikit karena langkah kakinya. Ben, ini resiko jurnalisme. Kalau kopi ini tumpah, itu adalah money shot. Itu adalah bukti visual viral yang akan membuat video kita meledak. Judulnya, Mandi Kopi di Kereta 350 km per jam. Netizen suka penderitaan orang lain. Wajah Ben memucat. Ia menatap gedung stasiun di depan mereka bukan sebagai gerbang petualangan, tapi sebagai zona perang konten. Ia membayangkan harus membersihkan lensa lengket kena gula kopi, atau mendengar Artie berteriak kepanasan saat kereta melibas tikungan. Ini ide buruk, bos, gumam Ben. Berjalan menuju eksekusi. Mereka memasuki lobi stasiun Halim. Artie harus mengakui, stasiunnya bersih. Lantainya mengkilap. Atapnya tinggi dan megah dengan desain futuristik yang membiarkan cahaya matahari masuk secara alami. AC-nya dingin, tapi Artie sedang dalam mode perang. Ia tidak punya waktu untuk mengagumi arsitektur. Pikirannya terpecah antara deadline sponsor, kopi panas di tangan kanan, dan skenario bencana di kepalanya. Setiap langkah menuju gerbang tiket terasa berat. Tas kamera di bahu Ben terasa seberat batu. Artie membayangkan skenario di dalam gerbong nanti. Kereta akan mulai bergerak. Getaran akan mulai terasa di kaki. Permukaan kopi akan mulai bergelombang liar. Kamera akan bergoyang. Artie akan mencoba menahan gelasnya. Gubrak. Guncangan besar di sambungan rel. Kopi tumpah. Sponsor marah. Video gagal. Ini adalah resep bencana. Batin Artie. Ia melihat penumpang lain yang berjalan santai. Keluarga-keluarga Indonesia yang tertawa. Anak-anak kecil yang berlarian gembira. Mereka tidak tahu apa yang menanti mereka, pikir Artie dengan arogansi khas kritikus barat. Tunggu saja sampai kereta itu jalan. Senyum itu akan hilang digantikan wajah pucat mabuk darat. Artie merasa seperti satu-satunya orang waras di sana. Ia merasa tahu, kebenaran, pahit tentang kereta cepat, sementara orang-orang lokal ini hanya terbuai euforia teknologi baru yang belum teruji. Ayo, ajak Artie dingin. Memindai tiket di gerbang otomatis dengan tangan kirinya. Tangan kanannya masih memegang kopi dengan gaya patung Liberty membawa obor. Mesin itu berbunyi bip halus dan palang terbuka. Artie melangkah masuk. Ia merasa seperti melangkah menuju wahana uji nyali. Ia siap untuk menderita. Ia siap untuk basah kuyup kena kopi. Ia siap untuk membenci setiap detik dari perjalanan ini. Tubuhnya menegang secara refleks. Otot-otot lengannya kaku menjaga keseimbangan gelas kopi. Ia mempersiapkan dirinya secara fisik untuk menahan guncangan yang ia yakini pasti akan datang. Ia tidak tahu bahwa pertahanan diri yang ia bangun setinggi tembok benteng itu sebentar lagi akan menjadi hal paling konyol yang pernah ia lakukan. Ben, katanya pelan saat mereka melihat rangkaian kereta perak merah yang terparkir diam di peron. Nyalakan kamera sekarang. Rekam wajahku yang skeptis ini. Ini akan jadi intro legendaris sebelum bencana dimulai. Kereta WOS itu diam, elegan, dan tampak tidak berbahaya. Namun di mata Artie yang penuh prasangka, benda itu adalah mesin kocok raksasa yang sedang menunggu korbannya. Artie menarik napas panjang, menghirup aroma kopi panasnya, seolah itu adalah napas ketenangan terakhir sebelum badai guncangan dimulai. Lokasi,
Stasiun Halim dalam kabin WOS, First Class. Katedral transportasi, kejutan arsitektural. Artie melangkah keluar dari eskalator dan mendongak. Langkahnya terhenti sejenak. Sebuah reaksi tak sadar yang jarang terjadi pada pria seangkuh dirinya. Ia mengharapkan stasiun kereta yang fungsional, padat, dan berkeringat. Sesuatu yang mirip Penn Station di New York yang suram atau stasiun metro tua yang bau apek. Namun, stasiun Halim menyambutnya dengan kemegahan yang tenang. Langit-langitnya menjulang tinggi, didominasi oleh membran putih raksasa yang melengkung dinamis, membiarkan cahaya matahari sore masuk namun tersaring lembut. Struktur atapnya mengingatkan Artie pada bandara kelas 1 di Timur Tengah, bukan stasiun kereta di Asia Tenggara. Lantai granitnya mengkilap, memantulkan bayangan para penumpang yang berlalu lalang. Wow, ini bersih, gumam Ben, menyuarakan apa yang ada di pikiran Artie. Bukan sekadar bersih, tapi steril. Tidak ada sampah. Tidak ada noda permen karet hitam di lantai yang biasa Artie injak di Manhattan. Yang lebih mengejutkan Artie adalah akustiknya. Biasanya, stasiun besar adalah kakofoni suara, teriakan petugas, roda koper yang bergemuruh kasar di ubin retak, dan pengumuman speaker yang pecah. Di sini, suara seolah diredam. Langkah kaki terdengar lunak. Percakapan orang-orang hanya berupa dengungan rendah yang sopan. Jangan terkecoh, Ben, bisik Artie, kembali memasang perisai skeptisnya ke depan kamera. Bangunan bagus itu gampang. Orang Romawi bisa bikin bangunan bagus 2000 tahun lalu. Yang susah itu isinya. Tunggu sampai kita lihat mesin keretanya. Artie memindai tiket di gate otomatis dengan tangan kirinya. Tangan kanannya masih memegang kopi panas dengan hati-hati. Gerakannya cepat, efisien, tapi matanya mencari kesalahan. Ia kecewa saat mesin itu bekerja sempurna, membuka palang dalam waktu kurang dari 1 detik. Tidak ada error, tidak ada antrean macet. Keberuntungan pemula, batinnya. Sang komodo merah, pertemuan pertama. Mereka turun ke peron. Di sana, monster itu menunggu. Kereta cepat Jakarta-Bandung, atau yang disebut WOS, terparkir diam di jalur 2. Artie harus mengakui, meski hanya dalam hati, desainnya mengintimidasi. Moncong depannya panjang dan tajam, aerodinamis murni, dengan livery merah perak yang terinspirasi dari sisi komodo. Tidak ada suara mesin diesel yang menderu. Tidak ada asap hitam. Kereta itu diam seperti predator yang sedang tidur. Gerbong 1. First class, kata Ben, mengecek tiketnya. Bagus, sahut Artie. Setidaknya kalau kopi ini tumpah, tumpahnya di kursi mahal. Mereka melangkah masuk. Celah antara peron dan kereta sangat tipis. Nyaris tak ada beda tinggi. Presisi sipil yang mengejutkan. Artie melangkah tanpa tersandung sedikit pun. Saat kaki Artie menginjak lantai kabin, aroma itu menyerbunya. Bukan bau apek karpet lama atau bau pembersih lantai murah. Itu adalah bau baru. Aroma khas interior mobil mewah yang baru keluar dari dealer. Campuran samar kulit sintetis, polimer bersih, dan udara dingin AC yang disaring dengan HEPA filter. Kursinya luas, komentar Ben pelan sambil menaruh tas kamera. Motif batik mega mendung samar-samar terlihat di sandaran kursi abu-abu itu, memberikan sentuhan lokal yang elegan. Ruang kakinya, legroom, masif. Jauh lebih luas daripada business class di penerbangan domestik Amerika manapun. Artie meletakkan gelas kopi panasnya di meja lipat dengan sangat hati-hati, seolah sedang menjinakkan bom. Oke, Ben, pasang kameranya di sini. Fokus ke gelas kopi ini, perintah Artie. Kita lihat saja nanti kalau sudah jalan. Gumamnya, masih menolak untuk terkesan. Semua kereta terasa enak kalau sedang parkir. Tunggu sampai roda besinya berputar. Persiapan tempur, membangun benteng isolasi. Waktu keberangkatan tinggal 2 menit lagi. Artie segera mengubah kursinya menjadi pos komando. Ia mengeluarkan laptopnya untuk memonitor voltage. Ia juga memakai kacamata hitamnya. Di dalam ruangan, gaya khasnya. Lalu, ia melakukan ritual terakhirnya, isolasi audio. Artie mengeluarkan headphone noise cancelling, peredam bising, premium miliknya. Ini adalah senjata andalannya. Di subway NYC, headphone ini menyelamatkannya dari sakit kepala akibat suara desing rel yang tajam dan pengamen jalanan. Ia memasangnya di telinga. Klik. Tombol aktif. Dunia seketika menjadi bisu.
Suara gumaman penumpang lain hilang. Artie kini sendirian di dalam kepalanya, memantau level audio di laptopnya. Di sebelahnya, Ben melakukan ritual yang berbeda. Ia memegang gimbal kamera dengan erat, siap menyeimbangkan guncangan awal. Biasanya, kereta api akan menyentak kasar saat pertama kali bergerak. Sebuah sensasi, truk menabrak tembok, yang selalu membuat autofocus kamera bingung. Tahan, Ben. Tahan, bisik Ben pada diri sendiri. Menunggu Godot, ilusi waktu yang berhenti. Artie menatap gelas kopinya. Ia menunggu. Biasanya, saat kereta mulai bergerak, akan ada bunyi klang. Dari sambungan gerbong, diikuti suara nguing dari motor traksi yang mulai berputar. Lalu tubuh akan terdorong sedikit ke belakang karena inersia, G-force. Tapi tidak ada apa-apa. Artie terus menatap kopi itu. Permukaannya tenang. Kenapa lama sekali? Batin Artie. Ia melirik jam tangannya. Pukul 15.02 jadwal keberangkatan adalah pukul 15. Terlambat, pikir Artie sinis. Senyum kemenangan tipis muncul di sudut bibirnya. Sudah kuduga. Jadwal di sini hanya sugesti. Mesinnya pasti ngadat. Atau masinisnya sedang merokok di luar. Ia melepas headphone sebelah kirinya sedikit, ingin mendengar pengumuman permintaan maaf yang pasti akan segera terdengar. Mohon maaf, kereta mengalami gangguan teknis. Artie sudah siap merekam momen itu untuk kontennya. Tapi tidak ada suara pengumuman. Hening. Kabin itu senyap. Hanya ada suara samar desis AC. Artie memasang kembali headphone-nya dengan kesal. Sudah telat. Tidak ada pengumuman pula. Layanan kelas dunia macam apa ini? Kebutaan sensorik. Kopi yang mogok. Artie kembali fokus ke layar laptopnya. Stres mengejar deadline sponsor membuatnya kehilangan orientasi spasial. Otaknya memblokir dunia luar dan hanya fokus pada gelas kopi itu. Ia tidak melihat ke jendela. Kenapa harus? Blind, tirai, jendela di sebelahnya tertutup setengah, hanya menyisakan celah kecil yang menampilkan cahaya putih menyilaukan. Pemandangan stasiun beton yang membosankan tidak menarik baginya. Di sebelahnya, Ben juga masih tegang memegang kamera. Ia menunggu sentakan itu. Sentakan yang tak kunjung datang. Mungkin masih menunggu penumpang VIP, pikir Ben. Ia bersyukur kereta belum jalan. Semakin lama berhenti, semakin aman kameranya. 1 menit berlalu. 2 menit. 3 menit. Kopi Artie di meja lipat berdiri tegak. Permukaan cairan hitam itu tenang seperti danau di pagi hari. Tidak ada riak. Tidak ada getaran konsentris ala film Jurassic Park saat T-Rex mendekat. Artie mulai merasa gerah. Bukan karena suhu, AC bekerja sempurna, tapi karena ketidaksabaran. Ayo jalan, teriaknya dalam hati. Aku ingin cepat sampai, cepat merekam guncangannya, cepat kirim ke sponsor. Ia merasa dipermainkan. Ia membayangkan masinis di depan sana sedang santai mengobrol sambil makan gorengan. Sementara dia, Artie si kritikus New York, harus menunggu di dalam tabung logam ini. Puncak kekesalan. Ledakan emosi kritikus. 5 menit berlalu sejak jadwal keberangkatan, menurut perasaan Artie. Artie tidak tahan lagi. Ia membanting pelan pulpennya ke meja. Ia menoleh ke arah Ben. Ben tampak bingung. Matanya menatap layar kamera, sesekali mengernyitkan dahi. Ben, panggil Artie. Suaranya agak keras karena telinganya tertutup headphone. Ben menoleh, mengangkat alisnya. Artie membuka headphone-nya dan menggantungkannya di leher. Ini konyol, kan? Sembur Artie, frustrasinya tumpah. Apanya yang konyol, bos? Tanya Ben bingung. Kereta ini. Artie menunjuk ke lantai gerbong dengan telunjuknya. Kita sudah duduk di sini seperti orang bodoh selama 10 menit. Kenapa belum jalan juga? Apa mereka menunggu presiden datang? Atau mesinnya mogok? Suara Artie bergema di gerbong VIP yang hening itu. Beberapa penumpang lokal menoleh padanya, tapi bukan dengan tatapan marah, melainkan tatapan geli. Tatapan kasihan. Seorang pramugari berseragam batik merah yang berdiri di ujung lorong tersenyum sopan, namun tidak bergerak mendekat. Gangguan sinyal, gangguan mesin, sama saja, lanjut Artie berapi-api. Di New York, kalau kereta telat 2 menit, mereka akan minta maaf 3 kali lewat speaker. Di sini, hening. Tidak ada info. Kita cuma duduk diam di parkiran. Artie merasa benar. Ia merasa validasi atas prasangkanya.
Lihat ini, kata Artie, menunjuk gelas kopinya yang diam tak bergerak dengan dramatis. Airnya diam total. Tidak ada getaran mesin. Ini bukti kalau kita masih parkir, Ben. Mesinnya bahkan belum nyala. Kalau mesin nyala, pasti ada getaran. Ia merasa menang. Ia telah membuktikan bahwa infrastruktur ini tidak kompeten. Ia mengambil napas panjang, siap untuk melanjutkan tiradenya di depan kamera tentang ketidakprofesionalan manajemen transportasi di negara berkembang. Ia siap mengeluarkan semua keluh kesahnya untuk konten bencana ini. Ben menatap Artie dengan tatapan aneh. Tatapan yang sulit diartikan. Campuran antara rasa ingin tertawa dan rasa takjub. Ben tidak membantah. Ia tidak berdebat. Perlahan, Ben mengangkat tangannya. Telunjuknya mengarah lurus ke samping. Bukan ke arah Artie. Bukan ke arah kopi. Tapi ke arah jendela di seberang lorong. Tepat di sebelah bahu kiri Artie. Bos, kata Ben lembut. Suaranya tenang namun mematikan. Sebelum kau marah-marah lagi, coba kau lihat ke sana. Artie mengerutkan kening. Jendela? Untuk apa aku lihat tembok stasiun? Lihat saja, desak Ben. Dan tolong pegang kopimu. Dengan mendengus kesal, Artie memutar kepalanya ke kiri. Gerakan yang penuh dengan rasa enggan dan arogansi. Ia siap untuk melihat dinding beton abu-abu stasiun Halim yang membosankan. Ia siap untuk melihat tiang-tiang diam yang menjadi saksi keterlambatan ini. Namun, saat matanya menangkap apa yang ada di balik kaca tebal itu, seluruh argumen di otaknya, seluruh kemarahannya, dan seluruh logikanya runtuh seketika. Lokasi, dalam kabin WOS, first class. Jendela kebenaran, detik-detik keruntuhan ego. Lihat ke sana, ulang Ben. Jarinya masih menunjuk lurus ke jendela di seberang lorong. Wajahnya tidak menyiratkan ejekan, hanya sebuah ketenangan yang mematikan. Artie mendengus kasar. Rasa frustrasinya sudah diubun-ubun. Dalam benaknya, Ben sedang mencoba mengalihkan perhatiannya dari fakta bahwa mereka terjebak dalam kereta mogok ini. Apa sih, Ben? Paling tembok beton lagi. Gerutu Artie sambil memutar kepalanya ke kiri dengan gerakan menyentak, penuh rasa enggan. Lehernya berputar. Matanya berakomodasi di balik kacamata hitamnya. Dan pandangannya mendarat di kaca jendela persegi panjang itu. Duar. Bukan suara ledakan, tapi ledakan visual yang menghantam retina mata Artie. Dinding beton stasiun yang ia bayangkan tidak ada di sana. Tiang-tiang diam tidak ada di sana. Yang ada hanyalah kekaburan. Sebuah motion blur horizontal yang bergerak dengan kecepatan mengerikan. Warna hijau pepohonan, warna abu-abu jalan tol, dan warna biru langit, semuanya tercampur aduk menjadi garis-garis abstrak seperti lukisan ekspresionis yang ditarik paksa. Mulut Artie terbuka. Kata-kata cemoohan yang sudah ia siapkan di ujung lidah, tentang manajemen buruk, tentang mesin rusak, tertelan kembali ke tenggorokan, tersedak oleh realitas yang tak terbantahkan. Apa? Desisnya. Suaranya hilang, tenggelam dalam kebingungan otaknya sendiri. Disonansi kognitif, otak yang menolak percaya. Artie mengerjap. 2 kali. Ia melepas kacamata hitamnya untuk memastikan. Ia mencoba memproses data yang masuk. Ini tidak mungkin, batinnya berteriak. Ini pasti layar LED. Ya, ini pasti layar canggih yang dipasang di jendela untuk menipu penumpang seolah-olah kita bergerak. Ini virtual reality. Logika Artie berontak. Sebagai manusia yang hidup dengan hukum fisika dasar New York, otaknya memiliki rumus paten, gerakan cepat, guncangan, suara bising, tekanan G-force. Rumus ini telah terbukti benar selama 20 tahun karirnya mengulas transportasi, dari kereta bawah tanah London hingga Amtrak Amerika. Jika matanya melihat kecepatan seperti itu, tubuhnya harus merasakan guncangan. Telinganya harus mendengar deru angin. Pantatnya harus merasakan getaran roda. Tapi di sini, di kursi first class ini, tubuhnya merasakan 0. Tidak ada getaran. Tidak ada suara. Hening. Sensasi yang dirasakan tubuhnya sama persis dengan saat ia duduk di sofa apartemennya di Manhattan. Diam. Tenang. Ben. Artie menoleh kembali ke asistennya dengan wajah pucat pasi, seperti orang yang baru melihat hantu. Ben, katakan padaku, itu layar TV, kan? Kita tidak benar-benar bergerak secepat itu, kan? Ini simulasi. Ben tersenyum tipis, lalu menggeleng pelan sambil menunjuk ke bawah jendela. Itu nyata,
Bos. Itu jalan tol Jakarta Cikampek di bawah sana. Lihat mobil-mobil itu. Artie kembali menempelkan wajahnya ke kaca. Ia memfokuskan pandangannya ke bawah, ke jalan raya yang membentang sejajar dengan rel kereta layang. Di sana, ratusan mobil sedang melaju. Truk-truk besar, bus, dan mobil pribadi. Tapi dari sudut pandang Artie, mobil-mobil itu tampak seperti sedang parkir mundur. Kereta WOS ini melesat begitu cepat sehingga mobil yang melaju 100 km per jam di jalan tol terlihat lambat seperti siput, lalu tertinggal jauh di belakang dalam sekejap mata. Holy cow! Artie akhirnya menghembuskan napas panjang. Kita terbang rendah. Eksperimen kopi, fisika yang dipermalukan. Ben, yang sejak tadi merekam reaksi Artie diam-diam, mengarahkan lensa kameranya ke meja lipat. Bos, lihat kopimu, kata Ben lirih. Artie menunduk. Di atas meja lipat itu, gelas americano panas yang ia pertaruhkan tadi masih berdiri tegak. Tanpa tutup. Penuh. Artie menatap permukaan kopi di dalamnya. Ia ingat Subway New York. Gelas kopi pasti tumpah dalam 10 detik. Ia ingat TGV Prancis bulan lalu. Permukaan air bergetar hebat. Tapi di sini, permukaan kopi itu datar. Sehalus cermin obsidian. Tidak ada riak. Tidak ada getaran. Tidak ada ombak. Cairan itu diam, seolah membeku dalam waktu. Padahal, hanya berjarak 30 cm dari gelas itu, di balik kaca jendela, dunia sedang berputar dengan kecepatan ratusan kilometer per jam. Tidak mungkin. Bisik Artie. Ia memberanikan diri menyentuh gelas itu. Tidak ada getaran yang merambat ke jarinya. Ben, ini sihir apa? Tanya Artie polos, arogansinya menguap. Kenapa kopiku tidak tumpah? Kenapa kameramu tidak goyang? Ben tertawa. Tawa yang lega. Bukan sihir, bos. Ini civil engineering level dewa. Rel beton tanpa sambungan, slab track, dan suspensi aktif. Artie mengambil gelas kopinya. Ia mengangkatnya, menyejajarkannya dengan mata, lalu meletakkannya kembali. Ia menoleh ke laptopnya. Level audio di layar menunjukkan garis datar. Senyap. Ia meletakkan tangannya di atas meja. Speedometer. Angka yang membungkam kesombongan. Di ujung gerbong, di atas pintu otomatis, sebuah layar LED merah menyala. Artie menyipitkan mata melihat angka yang tertera di sana. Angkanya terus berubah naik. 305 km, Artie menahan napas. Sudah lebih cepat dari Acela Express di Amerika, batinnya. Tapi rasanya jauh lebih halus. 320 km/h angka itu terus naik tanpa ampun. Pemandangan di luar berubah menjadi blur total. Tiang listrik tak lagi terlihat sebagai tiang, melainkan pagar transparan yang tak kasat mata. 335 km/h masih hening. Suara di kabin hanya desis AC yang lembut. 350 km/h angka itu berhenti di sana. Stabil di 350 km per jam. Itu artinya mereka melesat hampir 100 meter setiap 1 detik. Dan Artie sedang duduk santai, memegang kopi yang tidak tumpah, di negara yang sejam lalu ia hina infrastrukturnya sebagai kacau. Rasa malu mulai merayap naik ke wajah Artie, memanaskan kupingnya lebih dari suhu tropis di luar. Betapa sombongnya dia tadi. Betapa angkuhnya dia meremehkan negara berkembang ini. Ia ingat kata-katanya pada Ben di stasiun, hukum fisika tidak bisa ditipu. Ternyata bisa. Insinyur di sini baru saja menipu hukum fisika, memblokkannya, dan membuatnya tunduk. Aku merasa bodoh, gumam Artie pelan ke arah kamera, akhirnya mengakui kekalahannya di depan lensa yang merekam. Ben menoleh, alisnya terangkat jenaka. Maaf, bos bilang apa? Aku tidak dengar. Aku bilang aku bodoh, seru Artie. Kali ini sambil tertawa lepas. Beban di pundaknya terangkat. Aku tadi marah-marah karena mengira kita masih parkir. Padahal kita sedang melesat lebih cepat dari Ferrari. Realitas baru. Kecepatan tanpa rasa sakit. Artie kembali duduk tegak. Ia melepas headphone noise cancellingnya. Ia tidak butuh benda itu. Suara di kabin sangat senyap. Ia bisa mendengar suara Ben yang sedang mengatur fokus kamera dengan gemerisik halus. Suara bising mesin, suara gesekan roda, semuanya diredam sempurna oleh isolasi suara kabin dan desain aerodinamis moncong kereta. Jadi, kata Artie,
Suaranya kini penuh rasa hormat ke arah kamera vlog. Kalian lihat kopi ini? Ini bukan CGI. Ini nyata. Aku di Indonesia, di atas kereta WOS, lari 350 km per jam, dan kopiku lebih tenang daripada Yoga Master. Artie menggelengkan kepala, takjub. Mereka memikirkan semuanya, batinnya. Ia mengambil ponselnya. Sinyal 4G penuh. Ia membuka aplikasi Twitter, siap membuat tweet klarifikasi. Bukan keluhan sarkastis seperti yang ia rencanakan, tapi sebuah pengakuan dosa. Guys, I was wrong. Dead wrong. WOS Indonesia is not a train. It's a magic carpet. 350 km, HN My Coffee Dite Spill a Drop. NYC Subway, please take notice. Artie menekan tombol pause. Lalu ia menatap Ben. Ben, lupakan skenario, bencana. Kita ganti angle videonya. Jadi apa, bos? Jadi, bule New York kena mental. Itu judul yang pas. Kereta WOS terus membelah Pulau Jawa, membawa Artie dan Ben menuju Bandung. Tapi lebih dari itu, kereta ini membawa Artie meninggalkan prasangka lamanya di Stasiun Halim, menuju pemahaman baru tentang dunia modern di mana Barat tidak selalu berarti terbaik. Di dalam kapsul waktu berwarna merah perak itu, arogansi seorang kritikus New York telah mati, digantikan oleh rasa kekaguman murni seorang anak kecil yang baru pertama kali melihat keajaiban. Lokasi, dalam kabin WOS, first class, menuju pada larang. Keajaiban kursor yang patuh. Artie kembali menatap layar laptop MacBook Pro-nya. Kali ini, bukan dengan kepanikan mengejar deadline sponsor, melainkan dengan fokus yang tajam dan tenang. Di TGV Prancis bulan lalu, mengedit video di kereta adalah sebuah pertarungan fisik. Setiap kali ia mencoba menggeser timeline video di Adobe Premiere, guncangan mikro akan membuat trackpad-nya tergelincir, memotong klip di detik yang salah. Ia harus menekan Command Z, Undo, lebih sering daripada tombol lainnya. Itu melelahkan. Frustrasi tumbuh dari ketidakmampuan jari-jarinya mengeksekusi perintah otak akibat gangguan eksternal. Namun di sini, di kursi WOS nomor 1A, segalanya berbeda. Artie menggerakkan kursornya 1 mm. Kursor di layar bergerak 1 mm. Presisi bedah. Ia melakukan color grading pada fotage wajahnya yang sedang kaget tadi. Ia menggeser slider kontras dengan halus. Tidak ada guncangan. Tidak ada getaran meja. Ini gila, Ben, gumam Artie, senyum kecil tersungging di bibirnya. Aku sedang mengedit video 4K yang berat, di atas kendaraan yang melaju 350 km per jam, tapi rasanya seperti sedang duduk di Starbucks yang sunyi. Meja lipat di depannya kokoh, tidak bergetar sedikitpun menahan bobot tangan dan laptopnya. Koneksi Wi-Fi di dalam kereta stabil, memungkinkannya mengunduh aset grafis dari cloud server tanpa buffering. Artie masuk ke dalam flow state, zona fokus mental di mana waktu terasa melambat dan produktivitas melonjak. Masalah Shaki Fotage yang tadi ia takutkan ternyata tidak ada. Videonya stabil sempurna. Ia tidak perlu memakai warp stabilizer. Ia tidak lagi merasa sedang di perjalanan. Ia sedang berada di studio berjalan paling efisien di dunia. Ben dan hilangnya hantu vestibular. Sementara Artie tenggelam dalam editing, Ben mengalami keajaibannya sendiri. Perlahan namun pasti, ia memberanikan diri melakukan hal yang paling ia takuti saat bepergian darat sambil bekerja, membaca teks kecil di layar kamera. Bagi penderita mabuk perjalanan, motion sickness, moderat seperti Ben, menatap layar kecil di kendaraan bergerak adalah resep instan untuk pusing. Mata melihat teks yang diam, tapi telinga dalam, sistem vestibular, merasakan guncangan. Konflik sensorik ini mengirim sinyal, keracunan, ke otak, memicu rasa mual. Dengan ragu, Ben mengecek hasil rekaman di layar kecil kamera Sony-nya. Ia memutar ulang klip Artie yang sedang marah-marah tadi. 1 menit berlalu. Ia menunggu rasa pusing itu datang. Rasa mual yang biasanya merayap dari ulu hati ke tenggorokan saat ia melakukan hal serupa di Amtrak Amerika. Tapi tidak ada apa-apa. Gambar di layar itu diam, tajam, dan jelas. Tidak berbayang. Tubuhnya tidak merasakan guncangan lateral yang biasanya mengacaukan keseimbangan cairannya. Bos, bisik Ben, matanya berbinar tak percaya. Aku bisa mereview Fotage tanpa mau muntah. Ini pertama kalinya. Artie menoleh sebentar dari pekerjaannya, melihat asistennya tersenyum lebar. Pemandangan itu melegakan hatinya.
Ketegangan yang biasanya menyelimuti Ben saat bepergian, wajah pucat, keringat dingin, cengkeraman tangan yang kuat pada kantong muntah, telah lenyap. Digantikan oleh postur tubuh yang rileks, kaki yang berselonjor santai di legroom yang luas. Baguslah, Ben. Nikmatilah, jawab Artie lembut, lalu kembali mengedit. Kirim filenya ke aku sekarang. Kita selesaikan ini sebelum sampai Bandung. Ben menatap keluar jendela. Pemandangan sawah berteras ring Jawa Barat yang hijau permai melesat lewat. Ia menyadari sesuatu yang indah. Kereta ini tidak memisahkan mereka dari pemandangan dengan kecepatan yang memusingkan, tapi justru menyajikannya seperti layar bioskop imah yang lebar dan jernih. Kaca jendelanya lebar, bersih, dan membingkai gunung burangrang di kejauhan dengan sempurna. Kuliah singkat Profesor Artie untuk vlog. Artie tiba-tiba mendapat ide. Ia menyalakan kamera depannya. Selfie mode. Oke guys, aku harus jelaskan ini secara ilmiah, kata Artie ke kamera. Gaya kritikusnya kembali tapi kali ini positif. Kalian pasti penasaran kenapa kopi tadi tidak tumpah dan aku bisa mengedit video tanpa salah klik. Artie mengangkat 3 jari. Ada 3 kunci utama yang membuat kereta ini ajaib. Pertama, rel tanpa sambungan, continuous welded rail. Ingat bunyi jeglok-jeglok di subway NYC? Itu karena ada celah antar batang rel. Di sini, relnya dilasmati menjadi satu batang panjang ratusan kilometer. Presisi permukaannya diukur dalam mikron. Jadi rodanya tidak pernah anjlok, meski hanya 1 mm. Kedua, lanjut Artie antusias, adalah teknologi Bogie. Roda kereta ini punya sistem suspensi aktif. Ada sensor yang mendeteksi getaran ratusan kali per detik. Kalau ada sedikit saja guncangan ke kiri, suspensi akan melawan ke kanan secara otomatis. Seperti noise cancelling headphone, tapi untuk getaran fisik. Dan ketiga, Artie menunjuk ke arah depan kereta, imajiner, adalah aerodinamika. Moncong panjang itu bukan hiasan. Itu didesain untuk membelah angin tanpa ledakan sonik saat masuk terowongan. Hasilnya, kabin senyap. Artie menutup penjelasannya dengan gelengan kepala kagum. Jadi ini bukan sihir, guys. Ini adalah kemenangan engineering. Dan sayangnya, New York ketinggalan jauh. Redefinisi nilai, waktu versus kualitas waktu. Artie bersandar di kursinya. Video sudah selesai dirender. Ia menekan tombol upload. Video uploaded successfully. Ia melihat jam tangannya. Baru 25 menit perjalanan. Ia telah menyelesaikan pekerjaan yang biasanya memakan waktu 1 jam di studio, hanya dalam 25 menit di kereta. Tiba-tiba, Artie merenung. Selama ini, sebagai warga New York yang sibuk, ia selalu mengukur nilai transportasi dari kecepatan. Berapa jam ke DC? Berapa menit ke Brooklyn? Ia memuja angka. Tapi pengalaman hari ini menamparnya dengan realitas baru. Ben, kata Artie pelan, matanya menerawang. Aku baru sadar aku salah selama ini. Salah soal apa, bos? Soal definisi, cepat. Di TGV kemarin, keretanya cepat secara angka. Tapi aku tidak bisa bekerja. Aku stres. Aku sampai tujuan dengan sakit kepala. Jadi waktu efektifku terbuang. Artie menunjuk laptopnya yang kini tertutup. Di sini, angkanya 350 km per jam. Tapi nilai sebenarnya bukan itu. Nilainya adalah, aku bisa bekerja. Aku bisa istirahat. Aku sampai di tujuan dalam kondisi segar, siap tempur, dan kontenku selesai sebelum aku sampai. Artie menatap penumpang lain. Seorang ibu menyusui bayinya dengan tenang. 2 eksekutif lokal berdiskusi santai. Lihat mereka. Di subway kita, perjalanan adalah penyiksaan yang harus ditahan. Di sini, perjalanan adalah waktu istirahat. Ini bukan sekadar memindahkan badan, Ben. Ini memulihkan jiwa. Harmoni dalam kabin. Kereta terus melaju membelah Jawa Barat. Artie mengalihkan pandangannya ke sekeliling gerbong. Ia mulai memperhatikan detail-detail kecil yang tadi luput dari matanya yang sinis. Ia melihat pramugari yang berjalan membagikan snack dengan senyum tulus, bukan senyum palsu pramugari maskapai murah. Ia melihat kebersihan toilet yang sempat ia cek tadi, lebih bersih dari toilet hotel bintang 5 di Manhattan. Suasana di dalam kabin itu adalah harmoni. Sebuah kapsul peradaban yang melaju di tengah alam liar. Tidak ada stres.
Tidak ada wajah tegang. Semua orang tampak menikmati gelembung ketenangan ini. Artie merasa malu mengingat betapa ia tadi ingin marah-marah soal kopi. Ia merasa seperti orang barbar yang baru saja diajarkan sopan santun oleh teknologi. Aku akan merindukan ini saat kembali ke L-Train, canda Artie getir. Kereta kita berisik seperti pabrik paku, bau pesing, dan penuh tikus. Menuju pada larang, akhir yang terlalu cepat. Suara pengumuman terdengar lembut. Cime, nada dering, yang khas mendahului suara wanita yang sopan. Sesaat lagi kita akan tiba di stasiun Padalarang. Bagi penumpang yang akan melanjutkan ke kota Bandung, silakan berpindah ke kereta feeder. Artie terkejut. Sudah sampai. Ia melirik jam. Baru 30 menit. Rasanya baru 5 menit. Biasanya, perjalanan terasa lama karena penderitaan. Kapan sampai? Adalah pertanyaan mantra orang yang menderita. Tapi kali ini, Artie merasa kecewa harus turun. Ia masih ingin duduk di kursi empuk itu, menikmati pemandangan gunung, dan merasakan ketenangan yang langka ini. Ben membereskan tas kameranya. Bos, videonya sudah live. Komentarnya gila. Banyak yang tidak percaya ini di Indonesia. Artie tersenyum miring. Biarkan mereka tidak percaya. Nanti kita kasih part 2, makan nasi Padang di Bandung. Mereka berdiri. Artie mengambil tasnya dari kompartemen atas. Tidak ada rasa pegal di punggung. Tidak ada kaki yang kesemutan. Tidak ada telinga yang berdengung. Ia merasa bugar. Ia merasa siap menghadapi hari. Saat pintu kereta terbuka di stasiun Padalarang, udara sejuk pegunungan Bandung menyambut mereka. Artie melangkah turun ke peron, lalu berbalik menatap kereta merah perak itu sekali lagi. Tatapannya bukan lagi tatapan meremehkan. Itu adalah tatapan hormat. Terima kasih, Wos, bisiknya pelan. Kau telah menyelamatkan kontrakku, menyelamatkan perut asistenku, dan menyelamatkan harga diriku. Artie berjalan menuju gerbang keluar bersama Ben. Langkahnya ringan, penuh percaya diri. Prasangka buruknya tentang infrastruktur Indonesia telah hancur lebur, digantikan oleh kekaguman yang tulus. Ia sadar, hari ini ia tidak hanya belajar tentang kecepatan kereta, tapi juga tentang kerendahan hati untuk mengakui bahwa kadang, dunia yang kita remehkan justru bisa melampaui ekspektasi kita yang paling liar. Di channel YouTube-nya, views mulai meroket. Judul videonya, Saya Salah Besar, Kereta Ini Mempermalukan New York. Dan Artie tahu, ini baru permulaan dari petualangannya di Tanah Pasundan. Lokasi, Stasiun Padalarang, Bandung, Studio Artie di New York, Bandung, pendaratan yang sempurna. Pintu kereta terbuka di Stasiun Padalarang, dan udara sejuk dataran tinggi menyambut wajah Artie. Biasanya, setelah perjalanan dinas, baik itu pesawat maupun kereta antar kota di Amerika, langkah pertama Artie di peron tujuan selalu diiringi rasa pegal di punggung bawah dan dengungan halus di telinga, tinnitus, akibat kebisingan mesin. Kaki biasanya terasa berat, mabuk darat, yang tersisa membuat keseimbangan sedikit terganggu. Namun hari ini, Artie melangkah keluar dengan ringan. Posturnya tegak, ia meregangkan tangannya, dan tidak ada bunyi krek dari tulang punggungnya. Aneh, Ben, gumamnya. Aku merasa segar. Seperti baru bangun dari tidur siang di hari Minggu, bukan seperti orang yang baru menempuh perjalanan ratusan kilometer. Ben tertawa sambil merapikan tas kameranya. Itulah bedanya, bos. Energimu tidak habis untuk melawan guncangan. Tubuhmu tidak perlu bekerja keras menyeimbangkan diri selama 30 menit tadi. Bateraimu masih 100%. Mereka berjalan menuju area transit kereta feeder. Bahkan perpindahan moda transportasi ini terasa mulus. Tidak ada tangga curam yang menyiksa. Semua terhubung eskalator dan lift. Bos, nanti setelah syuting di Asia Afrika, kita harus coba seblak ya, seru Ben antusias. Katanya itu Spicy Soup legendaris. Artie tersenyum. Tentu. Apapun yang kau mau, Ben. Videonya sudah aman. Sponsor senang. Aku senang. Momen viral. Kopi ajaib. 1 jam kemudian, mereka sedang duduk di sebuah kafe hipster di Jalan Braga, Bandung. Artie membuka laptopnya untuk mengecek performa video yang baru saja di-upload. Notifikasi YouTube Studio meledak. Dalam 1 jam, videonya sudah ditonton 500.000 kali. Komentar membanjir. No way. That coffee did the move. Is this really Indonesia? Looks like skiffy movie.
Artie, you look so defeated lol. Best reaction ever. RIP Amtrak. We need this in USA. Artie tertawa membaca komentar-komentar itu. Ben, lihat ini. Kita viral. Bukan karena bencana, tapi karena kesuksesan. Ben menyeringai. Judul, Bule New York kena mental. Memang clickbait terbaik, bos. Tapi di balik angka views, Artie merasakan sesuatu yang lebih dalam. Ia sadar bahwa videonya bukan sekadar hiburan. Itu adalah bukti visual yang mematahkan stereotip Barat tentang negara berkembang. Selama ini, media Barat sering menggambarkan infrastruktur Asia Tenggara sebagai kacau, lambat, atau berbahaya. Video Artie, dengan gelas kopi yang diam itu, adalah antitesis yang tak terbantahkan. Kembali ke New York, sebuah ironi. Seminggu kemudian, Artie kembali ke rutinitasnya di New York City. Langit abu-abu, suara klakson taksi kuning yang bising, dan bau samar sampah di trotoar. Pagi itu, ia harus pergi ke studio di Manhattan menggunakan subway jalur L. Artie berdiri di peron stasiun Union Square yang tua dan kusam. Dindingnya penuh grafiti yang tak terawat. Tikus kecil berlari di rel. Kereta subway datang dengan suara berdecit tajam yang memekakan telinga. Sket! Ia masuk ke dalam gerbong. Baru saja kereta bergerak, tubuhnya langsung terdorong ke samping. Gudak-gluduk. Gudak-gluduk. Bunyi sambungan rel terdengar jelas dan kasar. Lantai kereta bergetar hebat. Lampu neon di langit-langit berkedip-kedip horor. Artie mencoba membuka ponselnya untuk membalas email. Tapi tangannya bergoyang mengikuti irama kereta. Matanya sulit fokus. Tiba-tiba, rasa rindu itu menyeruak. Ia rindu keheningan kabin WOS. Ia rindu kestabilan gelas kopi itu. Ironis sekali, batin Artie pahit. Aku berada di kota terhebat di dunia, pusat ekonomi global. Tapi keretanya terasa seperti gerobak sapi dibandingkan dengan apa yang kulihat di Jawa Barat. Di sebelahnya, seorang penumpang menumpahkan sedikit sodanya karena kereta tersentak saat mengerem mendadak. Damn it, umpat penumpang itu. Artie menghela napas panjang. Dulu, ia menganggap guncangan ini normal. Namanya juga New York, pikirnya dulu. Ini karakter kota. Tapi setelah merasakan standar baru di Indonesia, standar lamanya kini terasa tidak bisa ditoleransi. Ia telah dicerahkan dan tidak bisa kembali ke kegelapan ketidaktahuan. Podcast, pengakuan dosa sang kritikus. Malam harinya, di studio podcast The Transit Gay, Artie sedang melakukan siaran langsung dengan rekannya, Mike. Jadi, Artie, tanya Mike, bagaimana perjalananmu ke hutan Asia? Kau masih hidup? Mike tertawa meremehkan. Tawa yang sama yang dimiliki Artie seminggu yang lalu. Artie tidak tersinggung. Ia justru tersenyum. Senyum misterius orang yang memegang kartu as. Mike, dengar. Aku punya pengakuan dosa. Artie mendekatkan wajahnya ke mikrofon. Suaranya serius. Kau tahu betapa aku membenci Amtrak Acela kita yang mahal itu? Yang tiketnya $200 tapi goyangnya kayak kapal laut. Ya, kau selalu komplain soal itu. Nah, lanjut Artie. Di Indonesia, dengan harga tiket seperempatnya, aku mendapatkan pengalaman yang membuat Acela terlihat seperti mainan Lego. Mike terdiam. Serius? Sebagus itu? Artie memutar klip videonya di layar monitor studio. Lihat kopi ini, Mike. Lihat angkanya. 350 km/h dan kopi ini diam. Diam total. Mike melongo. Wow, itu gila. Itu CJ. Bukan. Itu nyata. Dan kau tahu apa yang paling gila? Aku bisa mengedit video 4K di sana tanpa pusing. Di sini, aku balas WhatsApp saja typo semua. Artie bersandar di kursinya, memberikan kesimpulan akhirnya kepada ribuan pendengar podcast. Pelajaran terbesar dari perjalanan ini bukan soal kecepatan, Mike, tapi soal kerendahan hati. Kita di Amerika sering merasa paling maju, paling hebat. USA number one. Tapi di luar sana, negara yang sering kita remehkan sedang berlari lebih cepat dari kita. Mereka membangun masa depan saat kita sibuk menambal masa lalu. Epilog, janji untuk kembali. Selesai siaran, Artie duduk sendirian di balkon apartemennya, memandang cakrawala Manhattan. Ia membuka galeri HP-nya.
Foto selfie-nya bersama Ben di depan kereta cepat merah itu menjadi favoritnya. Wajahnya di foto itu terlihat benar-benar bahagia, bukan senyum sinis khas kritikus. Ia membuka aplikasi pemesanan tiket pesawat. Ia mencari penerbangan ke Jakarta untuk bulan depan. Kenapa tidak? Pikirnya. Masih banyak yang belum kuliput. MRT Jakarta? LRT. Nasi Padang. Artie tersenyum. Ia berangkat sebagai seorang skeptis yang sombong, dan pulang sebagai seorang saksi mata yang rendah hati. Kereta WOS itu tidak hanya memindahkan tubuhnya dari Jakarta ke Bandung dalam 30 menit. Lebih dari itu, kereta itu telah memindahkan pola pikirnya, dari prasangka masa lalu menuju optimisme masa depan. Ben, Artie mengirim pesan suara ke asistennya. Siapkan koper lagi. Kita akan bikin series baru, mencari keajaiban di Katulistiwa. Dan kali ini, jangan lupa bawa obat sakit perut, untuk jaga-jaga kalau kita kebanyakan makan sambal, bukan karena mabuk kereta. Artie meletakkan ponselnya. Di bawah sana, kereta subway bergemuruh di kejauhan. Suaranya bising, tapi di dalam hati Artie, ada ketenangan baru. Ketenangan yang ia pelajari dari sebuah perjalanan singkat di tanah Pasundan. Oke, dengarkan saya baik-baik. Selama 10 tahun terakhir, saya telah membangun karir dan ego saya dengan menjadi orang paling sinis di ruangan itu. Saya adalah Artie Funch, si mulut pedas dari Manhattan. Pekerjaan saya adalah mencari retakan di dinding, mencari karat di rel, dan menertawakan ketidakbecusan sistem transportasi dunia. Saya pergi ke Indonesia dengan satu misi sederhana, membuktikan bahwa mereka belum siap. Di kepala saya, narasinya sudah tertulis rapi bahkan sebelum pesawat saya mendarat. Negara berkembang mencoba mainan mahal. Proyek ambisius yang akan berakhir jadi besi tua. Getaran yang akan menumpahkan kopi. Itu adalah skenario yang nyaman, bukan? Skenario yang membuat kita, orang-orang di Barat, merasa aman dengan superioritas kita. Kita punya sejarah. Kita punya revolusi industri. Kita punya Grand Central Station. Tapi, ada satu hal lucu tentang realitas. Dia tidak peduli dengan narasimu. Dia tidak peduli dengan egomu. Dan dia pasti tidak peduli dengan bias geografismu. Apa yang saya temukan di jalur Jakarta-Bandung bukan sekadar kereta yang cepat. Siapapun dengan uang cukup bisa membeli kereta cepat dari Cina atau Jepang. Bukan itu intinya. Yang saya temukan adalah sebuah cermin. Dan saat saya menatap cermin itu, saya melihat bayangan sistem transportasi kita sendiri di Amerika dan wajahnya tua, lelah, dan sombong. Mari bicara data. Mari bicara fisika. Karena angka tidak punya perasaan. Kereta Acela Express kebanggaan kita, tiketnya $200. Kecepatan rata-rata cuma 110 km per jam di banyak segmen, karena rel tua peninggalan abad ke-19. Guncangannya, cukup untuk membuatmu menumpahkan kopi ke pangkuan orang asing. Lalu ada WOS. Tiketnya seperempat harga Acela. Kecepatannya 350 km per jam konstan. Guncangannya, 0. Secara teknis, ini adalah pembantaian. Kenapa? Karena kita di Barat sibuk menambal masa lalu, sementara mereka di Timur sibuk membangun masa depan dari nol. Kita mencoba memasang mesin Ferrari di gerobak kuda, rel tua. Mereka membangun sirkuit Formula 1 untuk mobil Formula 1, rel slap track baru. Hasilnya adalah apa yang saya sebut sebagai paradoks kopi. Di negara yang PDB-nya jauh di bawah kita, saya bisa meletakkan gelas Americano tanpa tutup di atas meja lipat, dan permukaannya tenang seperti danau Zen. Di negara adidaya ekonomi dunia, saya harus memegang gelas itu seperti memegang granat aktif agar tidak meledak kemana-mana. Tapi, ini bukan cuma soal teknis. Jika kalian menonton video saya sebelumnya, yang viral itu, kalian melihat saya malu. Kalian melihat wajah saya pucat, karena salah sangka mengira kereta itu mogok saking halusnya. Itu adalah momen humility. Kerendahan hati, terbesar dalam hidup saya. Tapi ada lapisan kedua yang belum saya ceritakan. Lapisan yang lebih penting daripada kecepatan. Yaitu, infrastruktur martabat, the infrastructure of dignity. Di New York, naik subway adalah peperangan. Kau harus ikut-ikutan. Kau harus menutup hidung dari bau pesing. Kau harus pasang headphone supaya tidak dengar orang berteriak. Sistemnya dirancang untuk memindahkan muatan, bukan memuliakan manusia. Kita merasa kecil, kotor, dan stres saat keluar dari stasiun.
Di WOS, saya melihat sesuatu yang hilang di sini. Saya melihat petugas kebersihan yang membersihkan toilet dengan dedikasi seolah itu kamar mandi rumahnya sendiri. Saya melihat pramugari yang tersenyum bukan karena sop, tapi karena budaya ramah tamah yang mendarah daging. Saya melihat penumpang yang tenang, yang memberikan kursi pada lansia tanpa diminta, yang tidak berisik. Kereta itu bukan cuma memindahkan badan mereka. Kereta itu memberikan mereka rasa hormat. Saat kau masuk ke dalam gerbong yang bersih, canggih, dan senyap, kau secara tidak sadar akan berperilaku lebih baik. Kau merasa dihargai. Kau merasa manusiawi. Indonesia tidak hanya membangun rel beton. Mereka membangun standar baru tentang bagaimana warganya harus diperlakukan. Dan itu, teman-teman, adalah definisi kemajuan yang sesungguhnya. Dunia sedang berubah. Porosnya bergeser. Selama ini kita diajarkan bahwa inovasi mengalir dari utara ke selatan, dari barat ke timur. Bahwa kita adalah guru dan mereka adalah murid. Perjalanan ini menampar saya untuk bangun. Sang murid telah belajar, beradaptasi, dan dalam kasus kereta ini, sang murid telah melampaui sang guru. Mereka melompati fase-fase kegagalan kita. Mereka tidak terjebak dalam birokrasi tua kita. Mereka punya lapar. Mereka punya ambisi. Garuda itu, lambang negara mereka, sedang membentangkan sayapnya. Dan elang botak kita? Dia sedang duduk di sarang tua, terlalu gemuk dan malas untuk terbang tinggi, sambil berteriak tentang kejayaan masa lalu. Jika kita di Amerika dan Eropa tidak segera sadar, jika kita terus meremehkan apa yang terjadi di Asia Tenggara, kita akan bangun 10 tahun lagi dan menyadari bahwa kita sudah tertinggal satu putaran penuh. Kita akan menjadi museum sejarah transportasi, sementara mereka menjadi laboratorium masa depan. Jadi, apa kesimpulannya? Apakah saya menyuruh kalian pindah ke Jakarta? Makanannya enak. Omong-omong, nasi Padang adalah anugerah Tuhan yang belum terjamah lidah hambar kita. Tapi serius, video seri ini bukan tentang kereta. Video ini adalah surat cinta untuk kerendahan hati. Saya, Artie Funch, kritikus tersinis di New York, mengakui, saya salah. Saya salah tentang Indonesia. Saya salah tentang kemampuan mereka. Dan saya salah menilai buku dari sampulnya. Kepada teman-teman saya di Indonesia yang menonton ini, jangan biarkan siapapun, terutama bule sok tahu seperti saya, memberitahu kalian bahwa kalian tidak bisa. Kalian sudah membuktikannya. Kalian punya permata di sana. Jaga itu. Rawat itu. Dan teruslah buat kami yang sombong ini terlihat bodoh. Kami butuh itu. Dan kepada kalian, penonton setiaku di Barat, berhentilah melihat dunia lewat lensa stereotip Hollywood. Belilah tiket pesawat. Pergilah ke tempat yang membuatmu tidak nyaman. Naiklah kereta yang kau pikir akan mogok. Karena di sanalah, di tengah ketidakpastian prasangkamu, kau mungkin akan menemukan keajaiban. Kopi saya tidak tumpah di Jawa Barat. Tapi air mata saya hampir tumpah saat harus pulang kembali ke kenyataan pahit subway New York. Saya Artie Funch. Dan mulai hari ini, saya bukan lagi sekadar kritikus. Saya adalah pelajar. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, subscribe, dan tolong seseorang perbaiki rel di Brooklyn sebelum punggung saya patah. Sampai jumpa di petualangan berikutnya. Out.